Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumara Herdiah Fawas, NIM 20174011136, kelas 1 MPIC. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema hakikat dan teori-teori perkembangan manusia. A. Hakikat perkembangan. Menurut Reni Akbar Hawadi, perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Dalam istilah perkembangan juga tercakup konsep usia, yang diawali dari saat pembuahan dan berakhir dengan kematian. Sementara itu, Chaplin mengartikan perkembangan sebagai satu, perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme, dari lahir sampai mati. 2. Perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmaniah ke dalam bagian-bagian fungsional. 3. Kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari. B. Teori perkembangan. Suatu sistem pengertian atau konseptualisasi yang diorganisasikan secara logis dan diperoleh melalui jalan pendekatan yang sistematis biasa disebut sebagai teori. Macam-macam teori perkembangan antara lain: 1. Teori empirisme. Tokoh utama teori ini adalah Francis Bacon dan John Locke. Berpandangan bahwa pada dasarnya anak lahir ke dunia, perkembangannya ditentukan oleh adanya pengaruh dari luar, termasuk pendidikan dan pengajaran. Yang kedua ada teori nativisme. Schopenhauer mengemukakan bahwa anak lahir telah dilengkapi pembawaan bakat alami, atau yang disebut kodrat, dan pembawaan, atau yang bisa disebut nativus. Inilah yang akan menentukan wujud kepribadian seorang anak. Yang ketiga ada teori psikodinamika. Berpendapat bahwa perkembangan jiwa atau kepribadian seseorang ditentukan oleh komponen dasar yang bersifat sosioafektif, yakni ketegangan yang ada di dalam diri seseorang itu ikut menemukan dinamikanya di tengah-tengah lingkungannya. Yang keempat ada teori kemungkinan berkembang. Teori ini disampaikan oleh Dr. M.J. Langeveld, salah seorang ilmuwan dari Belanda. Teori ini berlandaskan pada alasan-alasan yang A. Anak adalah manusia yang hidup. Yang B. Waktu dilahirkan anak dalam kondisi tidak berdaya sehingga ia membutuhkan perlindungan. Dalam perkembangan, anak melakukan kegiatan yang bersifat pasif, menerima dan aktif eksplorasi. Yang terakhir, yang kelima, teori interaksionisme. Menurut teori ini, perkembangan jiwa atau perilaku anak banyak ditentukan oleh adanya dialektif dengan lingkungannya. Maksudnya, perkembangan kognitif seorang anak bukan merupakan perkembangan orang wajar, melainkan ditentukan interaksi budaya. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.